Sobat SQI, saya Ajeng Bunga Pujiana atau sering dipanggil Miss Ajeng. Saya merupakan bagian dari SMA Quantum Inti Indonesia. Nah, hari ini saya bersama murid-murid saya ini akan membahas satu topik yang jarang sekali diperbincangkan di kalangan remaja. Nah, topik apa tuh? Nah, dulu kita menganggap bahwa sosok role model, guru, dan lain sebagainya itu adalah sosok yang diimpikan, didambakan. Tapi sosok-sosok tersebut tergantikan dengan sosok-sosok yang anak-anak kita sering lihat di internet atau media sosial yang lain. Nah, profesi-profesi tersebut ternyata zaman sekarang itu sangat diminati. Karena apa? Karena berpenghasilannya lumayan dan dapat meningkatkan popularitas anak-anak gitu. Nah, kali ini kita akan bahas profesi-profesi tersebut dengan kedua murid-murid saya nih yang cantik, pinter, dan berprestasi tentunya. Halo Faila, halo Diva. Halo Miss. Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan diperkenalkan dulu dong. Halo, nama aku Faila Fadila Brabo, aku kelas 11, aku dipanggil Faila. Dan halo semuanya, nama aku Mutiara Diva, biasa dipanggil Diva dari kelas 10. Oke, Faila sama Diva, kita akan ngobrolin satu topik nih yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi tentang profesi-profesi, life goals gitu ya. Nah, tadi saya mungkin teman-teman SMA, teman-teman kita nih, teman-teman SMA yang mau lulus tentunya ada kebingungan. Apakah mereka akan lanjut kuliah ataukah ingin membuka peluang usaha? Nah, menurut Faila sama Diva gimana? Kalau menurut aku nih Miss, masa SMA itu nggak kerasa banget. Tiba-tiba udah mau kelas 12 dan lulus. Padahal kita tuh penting banget buat mikirin nih setelah lulus mau kemana kan. Apalagi sekarang tuh banyak banget pekerjaan yang dulunya ada, sekarang udah nggak ada. Yang Div? Benar banget apa kata Kak Faila. Tapi Miss, kalau di era sekarang itu juga ada profesi yang dulu nggak ada, tapi sekarang itu ada. Contohnya nih ya, misalkan graphic designer, software developer, atau YouTuber. Nah, dengan adanya profesi-profesi itu, membuat kita menjadi lebih selektif lagi ke depannya, Miss. Nah, sekarang kenapa sih kira-kira muncul tuh profesi-profesi baru tersebut? Pastinya sih karena perkembangan teknologi ya Miss. Sekarang tuh orang-orang mulai mikirnya itu efisiensi. Nah, kayak misalkan contohnya, dulu aku beli produk yang keterangannya tuh bahasa Cina. Aku nggak ngerti kan. Nah, sekarang tuh aku tinggal download aplikasi, aku foto pakai aplikasinya, sekarang udah ketranslate semua. Dan juga generasi zaman sekarang itu kreatif-kreatif banget nih, Miss. Contohnya kayak zaman sekarang itu udah bisa buat konten sendiri atau editing video sendiri. Mereka juga bisa membuat produk sendiri, Miss. Contohnya kayak makanan, minuman, t-shirt, dan lain-lain. Dan itu mereka kemasnya dengan sangat baik dan bernilai jual. Jadi anak-anak zaman sekarang nih sudah bisa menghasilkan uang sendiri ya dari kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari bahkan, bener gak? Bisa banget Miss. Nih kayak anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, contohnya nih teman-teman aku aja, mereka udah bisa desain kaos sendiri terus dijual. Ada juga yang produksi makanan sendiri, terus packagingnya juga lucu-lucu banget. Kalau menurut aku sih asalkan kita kayak kreatif, mau mencoba, terus bisa ngikutin tren, mau berusaha juga, itu pasti bisa sih. Dan Miss Ajeng tahu nggak sih Miss, ternyata Kak Faila ini udah berpenghasilan sendiri loh Miss. Wih, keren. Iya, jadi aku itu menghasilkan dari endorsement. Jadi membantu ngepromosiin produk. Contohnya kayak ada baju, ada tas, makanan. Tapi sebelum itu juga aku nggak asal milih dong, aku pelajari dulu kualitasnya kayak gimana, cara mempromosikannya juga kayak gimana. Baru aku bikin tuh digital kontennya, tapi dari situ kemampuan aku sih terasa sama akhirnya punya uang saku. Wih, hebat ya, berarti Faila sudah bisa membuka peluang usaha sejak dini. Alhamdulillah. Nah, berarti menurut perspektif Faila nih sama Diva, kira-kira lebih baik kuliah atau lanjut ke peluang usaha? Kalau aku pribadi lebih saranin ke kuliah dulu ya Miss. Kenapa aku saranin ke kuliah? Karena menurut aku kalau kuliah itu kan kita bisa sambil nyari passion kita di mana ya. Terus juga selain kita bisa nyari passion, kita bisa nih memilih
memilih profesi apa yang menjanjikan untuk masa depan kita nanti. Aku setuju banget sama Diva. Kalau aku juga sama sih, walaupun kayak banyak banget yang berpikiran kalau iya mendingan langsung kerja aja kali ya, nggak usah kuliah. Tapi menurut aku kuliah itu juga penting. Yang pertama buat memperluas wawasan dan ilmu juga. Terus kan kalau kita kuliah ketemu banyak orang, jadi memperbesar circle juga kan. Jadi bisa memperluas networking ya. Jadi bisa menambah wawasan juga, kemudian menambah relasi, menambah koneksi gitu. Nah, dari tadi kan kita bahas tentang industri kreatif ya, bidang industri kreatif. Nah, kira-kira menurut Faila sama Diva, bidang apa sih yang kira-kiranya bakal eksis nih nanti di masa depan? Kalau menurut aku pribadi, hospitality yang berkaitan dengan mental health ya, Mies. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku termasuk salah satu orang yang suka banget baca tentang psikologi. Dan menurut referensi-referensi yang udah aku baca, kalau misalkan kesehatan mental di masa depan itu butuh perhatian khusus, Mies. Contohnya aja nih, kayak dari sekarang. Kita kan lagi ada di masa pandemi ya, Mies. Masa ada virus corona lah gitu. Nah, dengan adanya si corona ini, itu juga pasti mempengaruhi kesehatan mental remaja zaman sekarang. Betul ya, jadi memang pandemi yang berkepanjangan ini mau tidak mau berdampak dengan kesehatan mental para remaja gitu ya. Oke deh, nah peluang usahanya sudah terlihat. Kira-kira apa sih yang bisa Faila sama Diva persiapkan atau strategi apa yang bisa kalian persiapkan mulai dari sekarang? Yang penting sih strategi kedepannya ya melalui bisnis model, yaitu plan, do, action. Jadi perencanaan dalam jangka waktu yang lama. Dan untungnya nih di Sekolah Kuantum Inti Indonesia ini kita mempelajari cara memulai bisnis melalui pelajaran entrepreneurship. Dan di situ juga kita diajarkan cara membuat plan dalam jangka waktu yang panjang. Dan selain itu kita juga ada actionnya, jadi nggak cuma plan doang di kertas gitu. Kalau aku sih setuju banget ya, Mies, sama Kak Faila. Benar banget. Oke, nah tadi kita sudah ngomongin tentang bisnis plan ya, plan do action yang tadi diomongin sama Faila. Oke, tentunya sahabat SQI penasaran, bagaimana sih cara membuat life plan, life goal ya? Mungkin masih pada bingung nih teman-teman yang baru lulus tadi. Nah, nanti setelah ini akan ada video mengenai bagaimana caranya membuat life plan dan life goal-nya masing-masing tentunya dari teman-teman SQI. Oke, nah stay tune terus ya di channel YouTube ini. Terima kasih Faila sama Diva sudah sharing. Thank you juga Miss, thank you juga guys for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.